Assalamualaikum teman-teman, sahabat setia Faktor. Selamat berjumpa kembali dengan Faktor, pakar tutorial. Pada kesempatan ini Faktor ingin berbagi kembali tentang YouTube, yaitu bagaimana cara upload video ke YouTube yang paling cepat, tepat, praktis, dan juga agar terhindar dari teguran hak cipta maupun klaim hak cipta atau klaim konten ID. Walaupun ada beberapa cara untuk mengupload video ke YouTube, namun pada kali ini Faktor akan menjelaskan cara yang paling cepat, tepat, dan praktis. Oke, bagaimana caranya? Silahkan buka handphone teman-teman. Dalam contoh ini misalnya, video yang akan kita upload ke YouTube tersimpan di galeri. Jadi silahkan dibuka galerinya, ketuk di sini atau klik di sini. Nah, caranya cukup diketuk pada video yang akan diupload. Setelah video tampil seperti ini, silahkan ketuk dan tahan pada video ini. Nah, maka di bagian bawah muncul icon share. Ketuk pada icon share. Di sini muncul beberapa pilihan untuk berbagi. Silahkan pilih YouTube. Ketuk di sini. Nah, maka kita langsung masuk ke akun YouTube kita. Kalau kebetulan handphone teman-teman disinkronkan dengan beberapa akun Google, silahkan pilih akun YouTube yang akan dijadikan tempat upload untuk video ini. Setelah muncul halaman upload seperti ini, yang pertama kita lakukan silahkan beri judul untuk video yang akan kita upload tersebut. Silahkan di tab pada bagian buat judul di sini. Misalnya judulnya ini hanya sekedar contoh. Maksimal yang bisa kita masukkan pada judul adalah sebanyak 100 karakter, termasuk spasi dan tanda baca. Kemudian di bawahnya silahkan tambahkan deskripsi sesuai dengan konten video yang kita upload. Silahkan diklik anak panah yang ada di samping kanannya. Nah, silahkan buat deskripsinya. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian pada bagian deskripsi yang perlu kita cantumkan, kalau kita mengupload video yang memiliki background musik ataupun background video yang bukan video asli buatan kita, kita harus mencantumkan atribut kredit sesuai yang diminta oleh pembuat atau oleh kreator musik tersebut. Jadi di bagian paragraf berikutnya silahkan cantumkan atribut tersebut, karena dalam video musik yang Faktor upload ini, walaupun musiknya bebas copyright, namun dengan syarat, yaitu harus mencantumkan situs atau nama channel dari pembuat musik tersebut. Nah, ini adalah atribut yang harus kita cantumkan di dalam deskripsi agar background musik pada video yang kita upload tidak terkena klaim hak cipta atau tidak terkena klaim konten ID. Kemudian karena videonya juga dalam video yang Faktor upload ini video karya orang lain, walaupun sifatnya Creative Commons atau bisa digunakan ulang video tersebut, namun dengan syarat, yaitu kita harus mencantumkan sumber dari video yang kita reupload tersebut. Jadi di bawahnya di sini kita cantumkan. Nah, seperti ini atribut-atribut yang berhubungan dengan konten dalam video kita. Itu jika pada video kita mengandung karya orang lain. Kemudian setelah itu
Di bawahnya baru bisa kita cantumkan keterangan lainnya. Boleh mencantumkan akun medsos kita, link video-video lainnya, maupun tag yang berhubungan dengan konten video kita. Dalam hal ini, Paktor akan mencantumkan tag atau kata-kata yang biasa digunakan oleh orang lain untuk mencari video musik atau untuk mencari musik, baik di YouTube maupun di Google. Jadi silahkan tuliskan di sini. Nah, ini contoh tag yang Paktor masukkan dalam deskripsi. Ingat, tag ini berbeda dengan yang kita masukkan nanti pada kolom tag yang disediakan oleh YouTube. Kenapa kita mesti mencantumkan begitu banyak tag atau query di dalam deskripsi video kita? Tag-tag yang kita masukkan dalam deskripsi ini sangat berpengaruh terhadap hasil pencarian yang dilakukan orang-orang baik di YouTube maupun di Google. Jadi silahkan cantumkan yang berhubungan dengan konten video kita. Di sini Paktor telah mencantumkan sebanyak 3.796 karakter. Maksimal karakter yang kita bisa masukkan dalam deskripsi video ini adalah 5.000. Kemudian teman-teman juga bisa mencantumkan hashtag yang nantinya akan tampil di bawah video kita. Cara membuat hashtag kalau ingin tampil di bawah video kita nanti, awali dengan tanda pagar. Seperti itu penulisannya. Jadi antara satu kata dengan kata berikutnya jangan dipisah. Maksimal hashtag yang akan ditampilkan di bawah video nanti adalah sebanyak 3 hashtag. Jadi silahkan buat sebanyak 3 hashtag, walaupun sebetulnya teman-teman bisa membuat lebih dari 3. Tetapi yang akan tampil nanti di bawah video kita tetap hanya 3. Yang kedua misalnya, nah dalam hal ini Paktor mencontohkan 3 hashtag. Oke, setelah selesai mengisi deskripsi, kita kembali ke halaman upload video. Nah, bagian yang terpenting agar video yang kita upload tidak terkena teguran hak cipta atau pemblokiran atau klaim konten ID, pada bagian status video inilah yang harus kita pilih dengan tepat. Di sini di filenya public. Kalau teman-teman tidak yakin apakah video kita itu akan terkena klaim hak cipta atau tidak, silahkan pilih saja di sini tidak public. Caranya silahkan klik pada bagian public ini, di sini klik atau tab, silahkan pilih tidak public yang ini. Kalau kita ingin lebih aman, ketuk di sini. Setelah itu untuk lokasi opsional, boleh dicantumkan, boleh tidak. Hanya kalau kita sudah membuat hashtag tadi, sebaiknya lokasi jangan dicantumkan. Kemudian di bawahnya di sini ada playlist. Jika teman-teman sudah membuat playlist di channel, silahkan tambahkan. Oke, setelah itu silahkan klik tombol berikutnya. Pada bagian ini juga merupakan aturan baru YouTube, di mana kita harus menentukan apakah video kita itu dibuat untuk anak-anak atau dibuat untuk umum. Jadi silahkan di sini pilih, klik anak panahnya, silahkan pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Klik yang bawah yang ini. Nah, jika memang video kita ditujukan untuk umum. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini, karena ini adalah video musik, bukan video khusus untuk dewasa, jadi sudah tepat di sini tidak.
Jangan batasi video saya untuk penonton 18 tahun ke atas, begitu bunyinya. Oke. Setelah itu barulah klik tombol upload. Nah, silahkan tunggu proses upload video kita ini sampai selesai. Cepat dan lambatnya upload video dan juga pemrosesan video oleh YouTube sangat tergantung format video yang kita gunakan, durasi video, frekuensi gambar dalam video, kemudian resolusi video, dan yang penting juga adalah kecepatan internet. Terus yang juga sangat berpengaruh adalah perangkat yang kita gunakan. Semakin tinggi prosesor dan RAM-nya, maka akan semakin cepat. Nah, biasanya setelah selesai upload mencapai 100%, itu akan langsung dilanjutkan pada tahap pemrosesan video oleh YouTube. Dalam pemrosesan video kita oleh YouTube, pertama untuk menentukan ketersediaan kualitas video kita dalam HD dan juga SD. Di samping itu, dalam tahap pemrosesan ini, YouTube juga sekaligus memverifikasi atribut metadata dan juga konten video kita, apakah di dalamnya terdapat pelanggaran hak cipta atau tidak. Jadi dalam pemrosesan ini biasanya memerlukan waktu lebih lama. Jadi kalau teman-teman kebetulan menghadapi kasus pemrosesan yang sangat lama, bersabarlah. Jika teman-teman kebetulan mengupload videonya mengandung karya orang lain, misalnya ada background musiknya seperti ini, ada video karya orang lainnya, atau bahkan mungkin video reupload, sebaiknya setelah upload dan pemrosesan selesai, jangan terburu-buru untuk mengubah status tidak publik menjadi publik. Tunggulah beberapa saat. Faktor menyarankan tunggulah kira-kira antara 1 jam sampai 12 jam. Di sini video kita belum bisa ditonton oleh publik, oleh umum, karena tadi kita menyetelnya tidak publik, dengan tujuan agar video kita lebih aman dan tidak terkena teguran hak cipta maupun klaim konten ID maupun pemblokiran dari YouTube. Oke, untuk mengaturnya di sini di dalam aplikasi YouTube versi mobile atau YouTube versi Android belum disediakan. Jadi kita harus menggunakan YouTube versi desktop namun tetap dari handphone. Caranya agar tampilan YouTube di handphone kita menjadi YouTube versi desktop adalah sebagai berikut. Kita kembali ke layar utama. Nah, ke sini. Silahkan buka browser yang ada di handphone teman-teman. Faktor sangat menyarankan menggunakan Chrome. Tab pada Chrome. Setelah kita masuk ke halaman browser utama seperti ini, silahkan ubah tampilan browser ini menjadi tampilan desktop. Caranya klik pada menu opsi atau menu pilihan yang berikon titik 3 vertikal ini di sini, ketuk. Pada deretan menu yang muncul, pada bagian situs desktop, silahkan ketuk di sini. Nah, maka sekarang tampilan browser kita sudah berubah menjadi tampilan desktop. Artinya sama tampilan ini dengan tampilan di laptop maupun di komputer. Setelah itu barulah kita buka YouTube. Untuk membuka akun YouTube kita, caranya dengan menuliskan youtube.com pada address bar ini.
jangan menggunakan menu aplikasi yang ada di halaman Google ini. Jadi kita harus mengetikkan URL-nya di bagian address bar. youtube.com seperti ini. Jika perlu awali dengan HTTPS. Nah, seperti ini. Kalau mau lengkap, setelah itu silahkan di tab atau di enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman YouTube versi desktop walaupun dari handphone. Pastikan kalau di sini yang muncul adalah foto profil dari akun YouTube kita. Karena tampilan halaman YouTube ini sudah versi desktop, maka supaya lebih jelas, lebih mudah menjelaskannya, Faktor akan berpindah ke layar komputer. Nah, ini adalah tampilan halaman akun YouTube kita. Silahkan klik pada foto profil akun YouTube kita. Pilih YouTube Studio. Klik di sini. Untuk melihat video yang baru saja kita upload tadi, silahkan pilih pada menu konten. Di dalam tampilan layar handphone yang muncul hanya ikonnya saja. Klik di sini. Nah, ini video yang baru saja tadi kita upload. Di sini visibilitasnya tidak publik. Kemudian pada bagian pembatasan di sini video kita tidak terkena teguran apapun. Kalau dalam pembatasan tertera tidak ada, kita bisa langsung mengubah status tidak publik pada bagian visibilitas ini menjadi publik. Caranya, pada bagian tidak publik tinggal klik anak panah di samping kanannya, kemudian silahkan pilih publik. Namun, kalau video kita pada bagian pembatasan di sini ada pesan bahwa video kita itu melanggar aturan YouTube atau mendapat teguran, segera hapus video ini, jangan sampai dipublikasikan. Karena kalau channel sudah terkena teguran, maka akan mendapatkan satu tanda peringatan atau kartu kuning pertama. Bagaimana kalau video kita hanya terkena klaim konten ID? Seperti ini contohnya. Di sini ada beberapa video yang terkena klaim hak cipta atau klaim konten ID. Seperti ini pesan yang ada pada bagian pembatasan. Di sini kita bisa melakukan tindakan langsung dalam channel itu sendiri, yaitu dengan mengganti atau memotong atau menghapus konten yang kena klaim hak cipta tersebut. Oke, nanti untuk membahas bagaimana cara menghapus atau mengganti atau memotong video yang terkena klaim hak cipta, Faktor akan membahasnya pada tutorial terpisah. Kita kembali ke sini. Namun kalau sudah di sini tidak ada teguran, tidak ada klaim hak cipta, silahkan tinggal diganti tidak publiknya ini menjadi publik. Klik saja anak panahnya, kemudian pilih publik, dan silahkan publikasikan. Nah, sekarang video kita bisa ditonton oleh umum. Oke, itulah bagaimana cara cepat, tepat, dan praktis upload video dari handphone agar tidak terkena teguran hak cipta maupun klaim konten ID. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula Faktor mengucapkan banyak terima kasih
pada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.